Oke. Kak Peti udah mandi toilet. Kak Peti sudah dari Kak toilet? Peti udah? Belum? Oh ya udah, kita mulai aja ya sekarang ya. Baik. Selamat malam semuanya. Kita mulai hari ini mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan Yesus ya. Dimulai dari doa pembuka. Kak Peti, silakan. Sepertinya belum balik dari toilet. Oh, nanti aja kita tunggu dulu Kak Peti. Tunggu aja. Shalom Pak Yudi. Halo, shalom Bu Maria. Kenapa Yudi? Selamat malam juga. Jadi enak ya latihan gambar tadi mah. Gambar aku gak bisa gambar. Bisa buat terapi. Iya. Terapi stres. Oh, terapi stres, bener juga. Lagi bosan, iya. Gambar ya Mel. Boleh. Pengen gambar binatang gimana ya? Saya nggak bisa gambar Pak, makanya saya nggak ikut. Saya juga nggak bisa Bang. Ya mau aja gitu. Iya. Kalau bisa gambar 3 dimensi tuh yang keluar tuh bisa tuh, aneh tuh. Ya Pak Mel. Mewarnai mana sih? Pak Frans ada lagi, thank you banget nih Pak Frans. Malas. Ogah. Selamat malam Pak Frans. Terima kasih sudah bergabung, sudah bantuin teman-teman. Iya. Thank you Pak Frans. Sama-sama. Kami sangat menghargai. Ini ada. Kami senang banget bisa bertemu Pak Frans, bisa bantuin kita. Jenny Ranindya Maheswari itu siapa ya? Temannya Kak Mendy kali ya? Mungkin temannya Mendy biasanya gitu. Oh iya. Kepetinya belum balik ya sih? Kepeti. Kepetinya udah balik belum? Belum kayaknya. Udah ya? Oh udah Kak, udah mau mulai nih ya Kak. Oh oke. Belum mulai Kak. Silakan. Sudah. Oke. Sudah dimulai ya? Ya. Berarti sudah kembali. Selamat sore semuanya. Kita kembali untuk memusatkan pikiran kepada Tuhan Yesus ya. Kita mulai dari doa pembuka. Kak Peti, silakan. Oke. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Baik, terima kasih banyak ya Bapa untuk pimpinanmu, untuk berkat-Mu, sehingga pada malam hari ini ya Bapa, kami bersama-sama dapat berkumpul dalam acara kebaktian ini, walaupun hanya melalui Zoom saja. Bapa, kiranya Engkau mau menyediakan hati dan pikiran kami, tolong supaya pelajaran yang akan kami dengarkan nanti ya Bapa, dapat kami tanamkan di dalam hati kami masing-masing. Permisi ya Bapa, tolong ajarkan kami supaya kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk dapat semakin hari semakin dekat kepadamu.
Bapa, kiranya Engkau mau menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kami yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan tolong kami ya Bapa, supaya kesalahan-kesalahan itu tidak menghalangi berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Terima kasih banyak Bapa, kami percaya Engkau sudah mendengarkan doa kami ini, karena kami berdoa di nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Nanti dulu ya. Nanti dulu Kita men. belum di-unmute. Nanti dulu men. Oke, Sari, terima kasih Kak Peti. Selanjutnya pujian dari Bro Romi, silakan. Aku mau acara dulu ya. Teman-teman, mari kita menyanyikan satu pujian yang berjudul Mujizat Itu Nyata. Kasih sih, berliriknya ada nggak? Enggak, ini karena udah pada tahu semua kayaknya ya. Ya udah. Mujizat itu nyata, iya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak Terbatas kuasa semua dapat Kau lakukan. Apa yang Kau lihatkan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku sebenarnya kuasa-Mu tak jika ku percaya saat itu nyata, bukan karena kekuatan ya Tuhan. Ketika ku berdoa saat itu nyata, tak terbatas kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya saat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa saat itu nyata. Oke, terima kasih Bro Romi. Kemudian selanjutnya kesaksian 10 menit dari Bro Stefanus Budi. Silakan. Sudah datang belum? Sudah. Sudah ada. Sudah ya. Ya, silakan Bro Budi. Iya, shalom. Halo. Shalom, shalom. Malam, teman. Terdengar ya suara saya ya? Jelas. Iya. Puji nama Tuhan ya. Betul kata pujian tadi ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat sampai sekarang itu nyata. Karena Allah kita dulu, sekarang, dan selamanya tidak akan pernah berubah. Kekal adanya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, di kesempatan yang baik ini, saya mau membagikan ya, bukan kesaksian ataupun khotbah, tapi ada satu peristiwa yang saya alami ya. Sejak Tuhan izinkan saya berkeadaan seperti ini, secara otomatis yang dulunya saya bekerja di sekuler ya, di bidang teknik, tentu ya saya harus keluar atau mengundurkan diri. Karena tidak mampu lagi bekerja sebagaimana saya bertugas sebagai seorang mekanik. Dan tentu yang pasti sudah kehilangan ya untuk gaji. Dan padahal
kita hidup juga tetap butuh makan dan sebagainya. Dan sebenarnya juga butuh duit. Meskipun uang bukan segalanya ya, tapi segalanya juga butuh uang. Nah, dari hal itu, otomatis saya kan harus tetap mencari atau bekerja. Padahal saya masih bingung bagaimana seorang tunanetra bisa bekerja. Tapi satu hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Tuhan menuntun saya pertemukan dengan orang-orang yang memang notabene sejak kecil ya tunanetra dan sudah bekerja sebagai seorang juru pijat. Nah, di situ saya disarankan, diajarkan, dan mereka ya teman-teman juga anak-anak Tuhan itu menolong saya untuk dikembalikan pada bagaimana sih kita sebagai penyandang disabilitas netra bisa berkarya dalam hidup ini, bisa mandiri, juga bisa dalam pelayanan melayani Tuhan. Karena biar bagaimanapun kita selama masih hidup harus berkarya. Bahkan di dalam 2 Tesalonika 3, saya lupa ya, kalau enggak 13-14. Barang siapa tidak bekerja, janganlah hendaknya ia makan, kata firman Tuhan. Dan kalau kita perhatikan, memang itulah yang harus kita lakukan. Bahkan terus Amsalnya, hai pemalas, datanglah pada semut. Terkadang kita dalam keterbatasan kita, bukannya malas ataupun mungkin merasa kurang mampu. Hingga dalam keterbatasan kita tidak berkarya. Ada banyak hal. Bahkan orang yang non disabilitas pun kadang tidak berkarya. Seperti yang ditulis di Tesalonika 2:3, mereka hidup tidak tertib, sibuk hilir mudik kesana kemari tanpa berkat. Padahal kalau kita contoh Paulus dalam penginjilannya mengabarkan kabar baik, dia bekerja sebagai pembuat kemah, tidak menyusahkan jemaat ataupun murid-murid. Bahkan Allah sendiri sampai saat ini bekerja. Yesus pun bekerja. Meskipun tidak ditulis secara detail ya, tapi kita yakin Tuhan Yesus itu rajin. Dia membantu ayah sebagai tukang kayu, Yusuf ya. Yang saya itu yakin. Nah, dari kesaksian yang saya sampaikan ini, bagaimana sulitnya setelah saya lepas dari pekerjaan sekuler sebagai seorang mekanik, harus bekerja sebagai seorang pemijat untuk mencari duit. Biar bagaimanapun, orang tua saya udah nggak ada. Saya juga mau membebani keluarga, adik-adik ataupun kakak saya. Saya berjuang sendiri dalam hal ini, dalam bekerja. Tapi itu tadi, mujizat masih ada. Tuhan campur tangan, terus bekerja. Meskipun kalau dibandingkan dulu penghasilan saya dengan sekarang jauh berbeda. Tetapi puji Tuhan, saya tak pernah kekurangan. Bahkan saat untuk bayar kuliah pun Tuhan sediakan. Nggak tahu dari mana. Tapi ada saja
berkat yang Tuhan berikan. Mungkin melalui orang-orang atau yang Tuhan perintahkannya untuk memberkati. Saat panggil untuk main musik di gereja, ini, itu, dan sebagainya. Atau diajak pelayanan kemana, diajak penginjilan, ke lereng-lereng Tengger, ke daerah pelosok-pelosok, sampai ke Bali. Tuhan bawa. Dan luar biasa. Tuhan memelihara kehidupan anak-anak. Saat kita mau berkarya, kita mau bekerja, Tuhan pasti menyatakan kuasanya. Tuhan pasti berkati setiap. Itu betul. Dan memang saya rasakan pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya. Secara pribadi. Dan saya yakin juga teman-teman yang dalam pemeliharaan Tuhan. Karena Allah kita sama. Allah yang luar biasa. Allah yang ajaib. Yang mujizat. Kalau kita bicara tentang kebaikan Tuhan, setiap hari kita rasakan. Kita bangun pagi, kita bernapas dengan segar, sehat, walafiat. Itu kebaikan. Tapi kita juga tidak bisa mengukur kebaikan Tuhan hanya secara dunia. Karena kalau kita perbandingkan, atau kita mau mengakui secara realita, banyak orang-orang di luar Tuhan pun berkeadaan baik, sehat, walafiat, juga kaya. Bahkan kalau kita menghitung jajaran ketujuh orang terkaya di Indonesia dari orang-orang seberang juga. Jadi kita mengukur kebaikan Tuhan bukan secara dunia, tapi luar biasanya Tuhan dalam kehidupan setiap. Di dalam Roma 10 ayat 8, 9, 10 gitu ya, dan 3. Di situ ada kata diselamat. Diselamatkan saat kita percaya, mengaku bahwa Yesus adalah, kita diubahkan, diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan. Dalam kata aslinya kan dalam bahasa Yunani itu sozo. Dalam arti diampuni dari dosa. Dipulihkan, disembuhkan. Kembalikan pada bentuk sang sembuh. Pada rancangan Allah menciptakan manusia. Itu yang paling. Dan saat kita diselamatkan, kita ada dalam karya keselamatan. Kita akan percaya. Dan memang kita harus percaya bahwa Allah memelihara kehidupan. Kita dimenangkan. Dan saat kita bertanggung jawab atas kehidupan, Tuhan memelihara kehidupan. Maka dalam Matius 6 ayat 33, firman Allah katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambah. Yang penting kita bertanggung jawab atas kehidupan. Dan saat ini kita semua, termasuk saya, berusaha untuk mencari terus kerajaan Allah dan kebenaran. Bagaimana sih kehidupan kerajaan surga? Bagaimana hukum-hukum Allah? Bagaimana kebenaran Allah dinyatakan dalam kehidupan setiap kita, orang-orang percaya, umat-umat yang dipilih. Itu yang harus kita kerjakan. Kita hidup dalam kebenaran. Dan itu proses sepanjang kehidupan kita. Kita akan terus berproses untuk menjadi seperti yang Allah pilih. Yang Bapa mau.
seperti yang Tuhan Yesus kerjakan. Maka kita akan dipelihara oleh. Selama kita bertanggung jawab, Tuhan memelihara kehidupannya. Dan percayalah, seperti yang saya alami saat ini. Dulu mungkin saya banyak duit. Waktu masih dibilang sekuler ya kerja. Tapi sekarang dalam keadaan nggak kelihatan. Mungkin tidak begitu banyak duit, tapi damai sejahtera, sukacita Tuhan melimpah dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan saya percaya teman-teman juga mengalami selama kita dalam dan Tuhan mencukupkan kebutuhan setiap. Yang penting kita bertanggung jawab atas hidup. Nah, teman-teman, tetaplah percaya dan tetap bersandar pada kekuatan Allah karena kita tahu dan kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang mujizat, Allah yang hidup. Puji nama Tuhan, ini yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you, Mbak Bud. Amin. Amin. Terima kasih, Prof. Budi. Selanjutnya firman Tuhan dari Bu Mendi, silakan. Sudah datang belum ya? Udah ada kan? Udah. Ya, selamat malam Bu Mendi. Malam semuanya. Apa kabar semuanya? Baik, puji Baik. Tuhan. Baik ya, thank you udah ngundang saya lagi. Tadi kita sudah berdoa sih ya untuk firman Tuhan. Jadi kita langsung mulai aja. Oke. Kayaknya Pak Yudi udah share ke teman-teman Shine ya untuk topik kita hari ini. Udah. Udah pada tahu ya. Jadi nggak ada kejutan lagi ya. Oke. Topik kita malam ini adalah tentang kekuatan dalam kelemahan. Oke. Kira-kira teman-teman di sini kalau mendengar kata kelemahan itu apa yang kita pikirin ya? Apa yang keluar di pikiran kita ya? Kalau kita mendengar kelemahan, mungkin kelemahan kita sendiri. Gitu, coba mungkin sejenak bisa pikirin kira-kira apa yang dimaksud dengan kelemahan di sini ya. Ya, mungkin kita bisa mikir bahwa macam-macam lah ya. Nah, tapi malam ini kita mau belajar konsep kelemahan, yaitu bukanlah hal-hal yang kita nggak pandai lakukan atau jago lakukan gitu. Yang dimaksud di malam ini di 2 Korintus 12 itu bukan itu. Walaupun paling gampang mikirnya kelemahan itu ya, misalnya kita lemah ngapa-ngapain, tidak bisa, itu hal pertama mungkin yang kita pikirkan gitu. Nah, oke, saya bacakan 2 Korintus 12. Kalau teman-teman Chan mau buka Alkitab juga boleh, ayat 1 sampai 10. Ini ayatnya rada panjang. Tapi mungkin perlu didengar semuanya. Ya, di sini Paulus mengatakan, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun lalu lampau, entah di dalam tubuh atau tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang yang bodoh,
lagi karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih dari apa yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Wah, kalau baca firman ini kayaknya di luar ide kita sendiri mungkin kali ya, di luar kemampuan kita untuk mengerti hal-hal yang seperti ini. Dalam pikiran manusia mana bisa sih justru malah kita disiksa, justru malah kita dianiaya, justru di dalam kelemahan. Disitulah Paulus bisa bersukacita dan dia juga bisa kuat. Dan luar biasanya adalah dia justru mau meninggikan Tuhan. Justru di dalam kelemahan, Tuhanlah yang bisa dia banggakan. Kalau kita jujur, teman-teman, malam ini, kapan sih kita punya perasaan waktu disiksa dengan sukacita, dengan pikiran ini adalah hal yang bisa membesarkan Tuhanku. Gitu. Dan di sini kita belajar bahwa kasih karunia dari Kristus itu cukup, melebihi cukup. Tuhan sendiri yang bilang, kan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di sini Tuhan mengatakan kita untuk berserah dan juga untuk mengakui bahwa kita memang lemah, kita memang tidak sanggup. Dan sampai mati pun kita akan ada kelemahan-kelemahan yang kita punya. Ya, karena sampai mati pun kita belum akan menjadi sempurna seperti Yesus. Belum. Nah, cerita di Alkitab ini yang kita baca, memang banyak sekali orang-orang yang tidak sanggup, yang lemah. Tetapi Tuhan memakai itu untuk melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Gitu. Jadi saya rasa kita perlu untuk menghentikan untuk membuat Roh Kudus bersedih. Kenapa kita sering membuat Roh Kudus bersedih? Karena kita sering mencoba untuk melakukan hal-hal dengan kekuatan kita sendiri. Ya kan, menjadi jagoan gitu. Menjadi pahlawan diri sendiri gitu kan. Kalau zaman sekarang kan ceritanya you have to be your own hero dong. Kalau nggak ada yang bantu kamu sendiri, siapa yang akan bantu gitu kan? Tetapi yang Tuhan butuhkan adalah kerendah dirian dan pernyataan bahwa memang saya lemah, memang saya tidak punya kekuatan itu di diri saya sendiri. Nah, jadi pertanyaannya, waktu kita melalui kesusahan, kelemahan, apakah kita memakai waktu ini untuk mencari muka Tuhan, untuk bergantung kepada Tuhan, untuk merasakan kasih karunia-Nya yang lebih dalam lagi, untuk merasakan keintiman juga yang lebih dalam lagi dengan Kristus,
atau kita menghindari kelemahan, bahkan menutupinya dari orang ataupun Tuhan sendiri, dan berusaha untuk kabur gitu kan dari permasalahan atau dari kehidupan gitu kan, atau malah kita senang kalau kita bisa menunjukkan kekurangan orang lain gitu untuk membuat diri kita merasa lebih dari orang itu. Nah, perlu kita refleksi diri di saat-saat kita justru kesusahan, apakah kita membuat ini sebagai waktu untuk meminta Tuhan, gitu kan? Supaya Tuhan bisa bilang bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau teman-teman ingat ya, cerita-cerita di Alkitab, mulai dari Musa mungkin ya, yang dia bilang sendiri ke Tuhan bahwa dia itu bukan orang yang pandai untuk bicara. Gitu. Dia sangat tidak pede dengan keahliannya dia untuk bicara. Ya kan? Terus apa yang Tuhan katakan kepada dia? Dia bilang, siapa yang membuat atau menciptakan mulut kamu? Ya kan? Siapa yang membuat mulut kamu itu untuk bekerja? Gitu. Jadi di mana Musa mau merendahkan diri dan membawa kelemahannya dia, itulah yang Tuhan perlukan gitu. Selalu ingat dengan kekurangan, makanya Musa itu sangat bergantung kepada Tuhan. Karena dia selalu ingat bahwa dia itu bukan orang yang pandai berbicara, jadi dia selalu ingat tentang kelemahannya, lalu dia selalu ingat bahwa Tuhan selalu membantu dia. Tetapi contoh di seberangnya Musa ya, yang berbeda dengan Musa, kalau Anda itu sangat hebat, gitu. Kalau Anda itu contohnya misalnya guru yang sangat hebat atau pendeta yang sangat hebat, yang sebetulnya tanpa Tuhan juga bisa gitu berbicara, kan? Pinter sekali gitu. Nah, orang ini akan sangat tergoda untuk melakukan hal-hal dengan kekuatannya dia sendiri, dengan kepintarannya sendiri, gitu. Dan ini bukan jalannya Tuhan sebetulnya kan. Tuhan tidak mau anak-anaknya dia untuk menjadi sombong atau tidak memerlukan Tuhan. Jadi beda ya mungkin persepsi di dunia sama persepsi kerajaan Allah gitu. Nah, di kerajaan Allah justru dalam kelemahan itu adalah jalannya Tuhan. Nah, tujuannya bukanlah hanya kelemahan, tetapi tujuannya adalah hasil kekuatan yang dari kelemahan, gitu. Mungkin kebalik-balik ya. Tapi sekali lagi tujuannya bukanlah kelemahan, tetapi tujuannya adalah kekuatan yang berhasil dari kelemahan. Ya, karena kekuatan Tuhan itu ditemukan di kelemahan. Ya, nah di sini Paulus juga memberitahukan bahwa dunia itu mungkin suka yang gampang, ya kan, suka yang tidak menyakitkan, suka yang mungkin dipuja gitu kan. Makanya kalau dibaca sebelum verse ini atau di verse ini, di ayat ini Paulus tuh bilang bahwa orang ini nih yang sepertinya Paulus sendiri ya, dia pernah melakukan ini, dia pernah dikasih Tuhan ini dan segala macam gitu kan. Nah, mungkin yang paling masuk akal adalah orang ini berbangga diri gitu kan. Tapi justru malah itu Paulus sengaja mengasih contoh di mana ada alasan-alasan untuk bermegah di situ. Tetapi Paulus bilang bahwa ada duri di dalam badan dia, gitu. Nah, sebetulnya Tuhan itu perlu nggak sih kekuatan kita? Perlu nggak Tuhan?
sebetulnya nggak perlu ya, Tuhan nggak perlu banget pakai kita gitu. Tapi nah ini dia yang luar biasa dari Tuhan, justru Tuhan minta kelemahannya kita supaya bisa dipakai gitu ya. Mungkin ini ide yang sekali lagi terbalik dari yang duniawi gitu, karena semuanya Tuhan bisa melakukan sendiri, tetapi justru Dia memilih orang-orang yang justru lemah, orang-orang yang justru gak becus gitu kan mungkin. Nah, di Ibrani 4 kita juga dikasih tahu bahwa kita punya penolong gitu kan, dan penolong kita adalah Yesus sendiri. Dikatakan di sini sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, ini keren banget karena imam besar yang kita punya, Yesus sendiri, dia itu Tuhan yang sangat mulia dan sangat kudus, tetapi dia mau menjadi manusia seperti kita. Supaya apa? Supaya dia fair gitu kan, cengli kan. Kalau misalnya dia mati sebagai Tuhan, kan ya so what gitu. Tapi dia mati betul-betul sebagai manusia yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan, tangisan kita, perasaan kita, semuanya dia bisa merasakan itu. Nah, dan di sini dikatakan kita disuruh dengan penuh keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia. Misalnya teman-teman bayangin ya, gampang nggak sih kalau misalnya mau ketemu Presiden Jokowi gitu? Bisa nggak sekarang kalau misalnya kita mau ketemu Presiden Jokowi langsung aja ke istananya? Nggak bisa ya, susah banget kan. Pasti kan, wah kalau lewatin aja banyak pagar, lalu ada satpamnya, lalu ada abrinya, dan segala macem. Udah sampai situ belum tentu dibukain, ya kan? Nah, ini bayangin Raja atas segala raja, Allah atas segala Allah, kita disuruh dengan penuh keberanian menghampiri dia, tahta kasih karunia. Aksesnya langsung gitu loh. Bukan hanya langsung, tetapi kita punya aksesnya di dalam diri kita sendiri. Karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita kan. Jadi bukannya kita yang harus mengemis-ngemis untuk datang ke Tuhan, tetapi Tuhanlah sendiri yang mau mengasih akses itu. Gitu. Nah, kelemahan lagi-lagi banyak sekali contoh-contohnya ya. Kalau lihat Alkitab mau di Perjanjian Lama, mau di Perjanjian Baru, gitu kan. Dan selalu dibilang bahwa keinginan roh itu selalu beda dengan keinginan daging, gitu. Selalu keinginan roh yang benar itu kita nggak bisa lah intinya kan bersabar untuk orang yang susah banget kita kasihi, gitu kan. Dan banyak hal-hal lainnya. Tetapi di buku Roma juga dikatakan bahwa Allah telah mati untuk kita, Kristus telah untuk mati untuk kita, waktu kita masih berdosa, waktu kita masih lemah, gitu kan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka. Jadi itu janji Tuhan ya. Waktu kita masih berdosa, Tuhan sendiri yang menghampiri kita. Nah, di Roma juga dikatakan bahwa waktu kita berdoa pun gitu kan, waktu kita merasa kalau kita lagi paling kudus, lagi paling suci gitu kan, doanya benar. Itu pun dikatakan bahwa doa kita nggak benar gitu kan, doa kita nggak mungkin bisa sempurna. Makanya Roh Kuduslah yang membantu untuk berdoa untuk kita setiap saatnya.
Nah, balik lagi ke kelemahan gitu kan. Kelemahan apalagi sih yang muncul-muncul gitu kan. Arti dari kelemahan di sini juga bisa dikatakan kekurangan. Artinya kita tidak mempunyai kekuatan yang cukup gitu kan untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Dan kita juga kekurangan apa? Kita kekurangan kuasa, kita tidak punya kuasa ya kan. Kita tidak tahu semua ilmu juga, dan kita tahu bahwa kapan saja Tuhan bisa mengambil nyawa kita gitu. Jadi hasilnya adalah kerendahan diri gitu. Karena kita bukan Tuhan. Waktu kita justru membanggakan kelemahan-kelemahan kita, artinya kita mengerti bahwa kita tidak sanggup ya bertahan tanpa melihat ke Kristus. Bayangin kalau kita harus hidup di dunia ini mungkin 30 tahun lagi atau berapa puluh tahun lagi tanpa Kristus gitu. Nggak kebayang ya, nggak mungkin rasanya bisa hidup di dunia ini tanpa Kristus, kayaknya nggak mungkin gitu. Nah, jadi hal-hal yang kita mesti lihat lagi adalah bagaimana kalau kita mengerti bahwa kelemahan itu adalah sebetulnya sesuatu yang baik untuk kita, itu kita jadi melihat buah-buah roh sebagai sangat penting gitu. Karena gereja adalah tempat yang spiritual, komunitas yang spiritual gitu ya. Kita juga dibilang keluarga juga kan, spiritual, keluarga yang spiritual gitu. Nah, waktu kita melihat Tuhan membagikan talenta kepada orang yang lain, kita juga bisa menjadi senang gitu kan, bukan malah kritikal gitu. Kita bisa merayakan bareng-bareng gitu kan. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa buah roh itu penting gitu, karena itu sesuatu yang dikasih Tuhan gitu kan, itu tidak dalam diri kita sendiri. Nah, yang kedua kita juga bisa menjadi semangat dengan hubungan kita dengan Tuhan gitu ya, hubungan yang lebih intim lagi. Kita tidak lagi tertekan untuk mengerjakan hal-hal dengan sendirinya gitu kan, memberi tekanan untuk diri sendiri atau tekanan dari orang lain, karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita bukan karena kita hebat atau kita kuat, dan kegembiraan juga tidak bergantung dengan ini kekuatan kita gitu atau talenta kita, sama sekali enggak ya. Status kita di depan Tuhan tidak tergantung itu. Jadi kenapa kita suka mikir status kita di depan orang-orang gimana ya? Apakah orang melihat bahwa saya hebat, saya mampu gitu? Tuhan sendiri menerima kita apa adanya, tapi kenapa kita peduli banget gitu sama yang orang lain bilang gitu. Nah, kalau kita mengerti bahwa Tuhan bisa memakai kelemahan kita, kita bisa bergembira gitu kan, yang tidak bergantung dengan kemampuan kita. Nah, kalau kita mengerti tentang kasih karunia ini juga, kita bisa berbuat dengan maksimal. Kenapa? Karena kita bisa perlu untuk mimpi atau mimpi Tuhan atau visi, bukan mimpi sendiri. Kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan yang jauh lebih besar dari mimpi kita sendiri akan terlaksanakan. Kita bisa mimpi jauh lebih besar dan jauh lagi, bukan hanya untuk dunia ini, tetapi untuk dunia selanjutnya juga. Gitu. Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal, apalagi yang kita perlukan gitu kan sebagai bukti. Tuhan sudah betul-betul memberikan kesayangannya gitu untuk kita, supaya kita bisa menjalani visi yang Tuhan inginkan untuk hidup kita. Gitu. Dengan kelemahan juga Tuhan mengerjakan karakter kita. Artinya kita akan menjadi manusia yang sempurna gitu. Akhirnya pekerjaan
Tuhan akan selesai dan kita akan menjadi sempurna. Bisa bayangin nggak kalau suatu hari kita udah nggak marah-marah lagi, atau kita nggak sedih lagi, atau kita nggak iri lagi, atau kita nggak mengasihani diri sendiri lagi, gitu. Karakter kita akan dirubah dan kita akan menjadi sempurna. Ya, kita persisnya akan menjadi seperti Kristus yang tidak bercela sama sekali. Nah, di bumi yang baru, kita kayaknya nggak mungkin deh bertanya-tanya dan mikir ke sebelumnya gitu kan, waktu di surga. Mimpiku untuk kemuliaan Tuhan terlalu besar gitu. Kayaknya nggak mungkin kita menyesalkan itu kan di dunia baru. Dan hal-hal yang mustahil, dengan kekurangan kita tahu bahwa Tuhanlah yang bekerja. Dialah yang patut dipuji, bukan manusia. Gitu, justru dengan hal-hal yang mustahil. Ingat ya, Tuhan nggak perlu kita. Tapi Tuhan yang mau mengajak kita untuk mengasihi kelemahan-kelemahan kita supaya dia bisa pakai. Gitu. Kalau kita hebat, itu sebetulnya gampang sekali untuk menjadi bergantung kepada diri sendiri. Ya, itu sangat bahaya karena kalau Tuhan membiarkan itu, kita menjadi buta, gitu kan, menjadi sombong, gitu. Nah, Tuhan tuh paling suka deh pokoknya menggunakan yang lemah untuk memegahkan dan memuliakan Tuhan. Jadi orang-orang lemah yang kita lihat mungkin dengan mata di dunia ini, Tuhan sangat sayang ya dengan kita semua dan Tuhan mau memakai kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini ada dari 1 Korintus 1 tentang bagaimana hikmat di dunia ini berbeda dengan hikmat Tuhan ya. Dikatakan, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti. Dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menembus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi ya teman-teman, Tuhan itu nggak perlu banget kekuatan kita, nggak perlu manusia gitu. Tapi Tuhan yang mau mendatangkan kita. Tuhan nggak mau kita bermegah untuk diri kita sendiri, tetapi yang Tuhan mau adalah bermegah di dalam Tuhan, karena itu adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena kita terpanggil untuk mencerminkan Tuhan, mencerminkan Allah, bukan mencerminkan diri kita sendiri yang banyak kekurangannya. Sekali lagi Tuhan senang banget memakai orang-orang yang lemah untuk melakukan pekerjaannya yang mulia. Ya, kira-kira sekian sharing saya malam ini, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silakan ya. Jadi menurut saya orang-orang punya lain dan harus dari ada nomor. Kenapa Mel? Ulang. Orang-orang udah lain. Aku harus belajar juga. Dia udah boleh nomor. Dan misalnya orang lain belajar. Harus belajar juga. Ya. Orang punya kemampuan harus belajar juga supaya nggak sombong. Ya. Ya harus berbagi. Harus berbagi. Iya. Oh iya.
Oh ya, Ini kalau menurut saya ya. betul, Melisa. betul. Saya juga setuju banget sih sama Mbak Melisa. Orang kalau punya kemampuan harus berbagi sama yang lain gitu kan. Sama dengan uang juga. Kalau misalnya punya harus berbagi sama yang lain. Itulah permintaan Tuhan kan ya. Mempunyai talenta supaya yang lain bisa terberkati dengan talenta kita. Tapi belajar, misalnya belajar, aku belajar jahit, aku belajar juga. Iya, Melisa bisa jahit, belajar juga. Betul. Good, Melisa. Jadi dalam ngomong, orang itu punya kemampuan lebih dalam ngomong. Iya, jangan sombong. Orang punya kemampuan lebih, jangan sombong. Betul. Itu harus bantu. Harus bantu. Siapa? Ini dari aku nggak bisa jalan. Berarti aku mau jalan ini bantu saya. Oh gitu, iya. Misalnya saya bisa jahit, Melisa nggak bisa, saya harus bantu Melisa gitu. Oh iya. Betul. Setuju Melisa. Interupsi teman-teman. Maaf. Saya keluar dari ruang Zoom dulu. Ada satu yang harus saya handle. Terima kasih untuk renungannya pada malam hari ini. Oh ya, Bro Stefanus Budi, terima kasih. Maaf banget. Ya, ada satu yang saya handle. Selamat malam ya, Tuhan memberkati semuanya. Memberkati. Udah? Mau kita lanjut untuk doa penutup? Ada yang masih mau nanya nggak tuh? Ada yang mau tanya masih lagi? ada yang tanya. Saya boleh bertanya? Kak Betty mau tanya. Ya boleh. Tadi dibilangkan bahwa jadi itu yang ada di dalam tubuhnya Rasul Paulus itu kan berarti semacam penyakit ya. Apakah semua penyakit itu berasal dari setan atau gimana? Soalnya dia bilang sudah 3 kali aku meminta agar setan itu undur daripadaku. Apakah kalau kita punya penyakit, apakah itu memang berasal dari setan atau gimana ya? Iya, thank you untuk pertanyaannya, Bu Peti. Kalau penyakit itu sebetulnya kalau yang Tuhan Yesus dia pernah menengking itu kan memang ada penyakit yang dari setan gitu kan. Beberapa kali memang ada penyakit yang dari setan. Tapi ada juga penyakit yang memang tumbuh dengan dari sananya gitu. Kalau misalnya ingat Tuhan juga bilang ada orang yang buta gitu kan, lalu salah satu muridnya bertanya gitu, yang berdosa apakah orang tuanya atau dia gitu. Tapi Tuhan jawab bukan orang tuanya, bukan dia juga yang berdosa, tetapi ini memang harus terjadi supaya apa? Supaya Tuhan bisa dimuliakan melalui orang ini gitu. Jadi ada beda-beda memang ada yang dari setan, memang ada yang ini dari sananya gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, saya mau tanya. Ya, boleh Kak Sisi. Nanya apa nanggepin ya? Jadi kan kuasa Tuhan menjadi nyata dalam kelemahan kita itu supaya kita memuliakan Tuhan, bukan memegahkan diri kita sendiri gitu kan. Kesannya kan Tuhan itu sesuka-sukanya Tuhan gitu kan. Tapi ada kebaikan untuk kita juga gitu, ada karena untuk keselamatan kita juga gitu ya Kak. Ya. Supaya kita tidak menjadi sombong gitu. Jadi supaya kita
berkenan lah gitu. Betul. Oke. Itu aja. Mungkin saya tambahkan ya tentang kelemahan ya, gimana seperti cerita Paulus untuk seorang yang porsi rohani demikian, tapi memang ternyata tetap masih mengeluh juga sama Tuhan kan. Tapi kalau kita tahu ya, kalau kita nggak perlu mendengar juga bahwa Tuhan, sebelum kita mendengar juga bahwa Tuhan bilang bahwa dalam kelemahan kuasaku sempurna. Kalau kita baca dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 8, demikian firman Tuhan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dia menyesal orang yang diakuinya anak sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di mana terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya, tetapi jika kamu bebas dan dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Mungkin kalau kita langsung melangkah ke sini akan membuat kita lagi semakin militan lah. Istilahnya kalau kita pahami ini, walaupun kita dalam keadaan lemah, saya anggap ini didikan walaupun kita terjadi dari lahir kan. Mungkin kita tunanetra dari lahir atau difabel yang lain. Jadi kalau kita tahu ini mungkin kita akan lebih militan ya dalam Kristus, lebih tegar, lebih kuat dalam apapun. Saya setuju dengan apa yang dibilang katakan Mbak Mendy tadi bahwa sebenarnya tak usahlah kita bermegah selain bermegah dalam Tuhan. Nggak usah kita mengarah pada Tuhan, berikan saya skill inilah, skill itu, supaya saya menjadi orang buta yang tapi punya skill bisa nulis ini seperti apa. Tuhan nggak perlu itu. Kalau dia mau kasih kamu jadi orang, jadi nabi sekalian jadi pasti. Tapi dia mau bagaimana kita lebih secara pribadi punya hubungan intim sama dia. Nggak perlu terlalu menunjukkan bahwa kamu manusia yang seorang anak manusia yang punya talenta apa semua. Tuhan minta dulu kamu dekat dulu sama aku, lebih bersabar semua. Mungkin tidak mungkin juga Tuhan akan semakin pelan-pelan, nggak tahu kapan membuka jalan, memberikan kamu sesuatu yang bisa membuka mata kamu. Oh iya ya, oh luar biasa Tuhan, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Mungkin demikian aja tambahannya Kak. Aku nambahin dikit ya. Aku nambahin dikit ya. Tuhan udah dalam sendiri. Tuhan punya cara sendiri. Ya, betul. Udah, Mel? Iya. Oh iya, betul, Mel. Caranya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Udah? Aku mau tanya dong, boleh? Halo? Boleh, silakan. Siapa? Saya mau bertanya. Sis Risma. Iya. Sebenarnya kelemahan apa sih yang dimaksud oleh Paulus itu? Apakah kelemahan dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalnya kita kan disabilitas nih, apakah ini maksud itu? Plus kelemahan yang dinyatakan pada Tuhan, apakah maksud dari semua itu di Yohanes 9 ayat 3, apakah itu dimaksud seperti itu gitu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, kelemahan yang dimaksud oleh Rasul Paulus gitu. Itu pertanyaan saya. Semoga jelas ya. Gimana pertanyaannya? Sorry. Jadi gini, kan
tadi dibilang kan dalam kuasa apa katanya kelemahanku nyata, dalam kelemahanmu lah kuasaku nyata, ya kan? Nah, pertanyaan saya, kelemahan apa dimaksud oleh Rasul Paulus gitu? Kalau mengacu dari diri kita sebagai disabilitas, kamilah sebagai disabilitas ini, apakah kelemahan yang dimaksud itu di dalam Yohanes 9 ayat 3 gitu? Jadi kelemahan kita ini yang disabilitas ini harus dinyatakan karena kemuliaan Tuhan gitu. Itu pertanyaan saya. Pertanyaannya gimana? Aduh, susah ya? Ya, enggak. Saya lagi mau coba mengulang nih. Ya, kelemahan-kelemahan apa yang Paulus rasakan gitu kan? Yang dimaksud oleh Paulus, yang dimaksudnya itu apa? Ya. Gitu. Kelemahan fisik atau bukan gitu ya? Jadi di sini ya, di sini kan dikatakan bahwa yang ada duri di dalam dagingnya dia ya, itu adalah dikirim setan gitu kan. Nah, kita sebetulnya nggak dibilangin sih di sini apakah itu kelemahan mental, apakah itu kesakitan yang dia rasakan, tapi yang kita tahu itu tidak merasa nyaman ya. Coba bayangin ada duri di dalam badan, itu kan sangat tidak nyaman kan. Jadi ya tidak dikasih tahu sih di sini kelemahannya itu apa gitu. Itu yang dipertanyakan kan? Iya, apakah dengan seperti kami ini kan disabilitas nih, apakah ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus gitu, sehingga dikatakan oleh kemuliaannya yang terdapat di dalam Yohanes 9 ayat 3 gitu. Boleh dibaca ya? Oke. Iya. Di sini sih dikatakannya kelemahannya di dalam siksaan gitu kan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan gitu. Itu salah satu yang dia sebutkan. Mungkin kalau bisa saya tambahkan, kalau nggak salah saya pernah dengar ya, itu ada di apa yang mengatakan bahwa dia punya sakit di mata kalau nggak salah. Yang itu yang diartikan banyak pengkhotbah, dia mengalami kekurangan di mata pada saat kejadian pas dia melihat Yesus yang cahaya terang, yang pas dalam pemulihan nggak sempurna kan, dia dapat mujizat dari Ananias kan, dipulihkan sama Ananias. Yang saya pernah dengar pemulihannya nggak apa, ya mungkin itu maksud Tuhan supaya dia kan seorang yang ahli Taurat, penulis, jadi orang yang pintar, mungkin untuk keinginan berikut dia menulis hal lain untuk menjadi kesaksian tentang, kan sebagian kisah di Perjanjian Baru banyak dia yang tulis, mungkin itu jadi halangan. Tapi untuk dia kan Paulus nggak merasa bahwa itu satu halangan dari kelemahan, malah dia bilang dalam keadaan begini malah dia lebih semangat. Tapi nggak detail kan ditulis itu semangat ya untuk apa, kan dia itu penulis beberapa kitab di Perjanjian Baru. Mungkin itu, Bu. Yang lemah ya, gimana nalamain itu tangannya. Kenapa, Mel? Yang lemah, gimana ya nalamain itu tangannya. Kalau dia lemah, nalamain tangannya. Untuk semakin bangkit. Iya. Dia mulai main. Supaya dia mulai bangkit. Iya. Oh, mungkin dia cacat tapi dia punya kemampuan yang lain. Iya. Itu harus bangkit. Iya. Iya. Kalau itu ya. Iya, kalau Nesa sih gitu ya Kak Mendy. Iya, harus selalu bangkit dan Tuhanlah yang memampukan kita untuk bangkit lagi kan. Amin.
Ya, mau dibentuk atau enggak? Mau dibentuk apa enggak? Ya, Tergantung. Ya, betul. Silakan Brigita. Oke, mau langsung doa penutup aja, Kak? Boleh. Oke, terima kasih Bu Mendy atas pencerahannya. Selanjutnya doa penutup dari si Selfie ya. Silakan si Selfie. Oke. Kok buka doa dulu? Ini sis Mas Ida gatel-gatel, tolong didoakan. Ya. Masih ada lagi. Iya. Nenek dulu di mana ya? Kenapa, Sel? Nenek dulu di mana ya? Gatel-gatelnya di mana? Di nggak tahu, di badan lah pokoknya. Michael, kita doa ya. Ya, yuk. Iya, Sel. Tuhan, terima kasih untuk Bispan malam ini. Kami bersyukur doa. Kiranya Bispan ini menjadi kekuatan buat kami secara pribadi, Tuhan, dalam mengikuti doa Tuhan. Kami juga berdoa buat Kak Mas Mika yang kadang-kadang doa. Mohon kau jam sembuhkan pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kekuatan kami, kalau pertolongan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, Mel. Terima kasih si Selfie. Iya. Ya, Mel. Terima kasih Kak Mendy, terima kasih Pak Yudi, terima kasih Brigita. Thank you. Terima kasih Mendy. Selfie. Frans, Terima thank kasih you. Pak tuh. Frans. Terima kasih semuanya. Iya. Brigita, Terima kasih thank you Tante ya. Maria, Bro Ricky, Melissa, Semua Selfie, udah ini. Kak Peti, Jessica, Astrid, Alfi, ke Mas Sampai Nida, nanti Krisya, ya. Risma. Yo. Ya, CN ya.